kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Dunia mengakui terobosan Indonesia terbukti menjadi. Ya memang betul gitu ya. Terobosan berani Indonesia memang sangat menjadi ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Berikan contoh saja urusan nikel. Agenda. It's off to a very good start with 3 leading companies in the sustainability field for Indonesian nickel. It's understood widely that nickel will be important from Indonesia for decades to come, many decades, just from the identified resources. Di momen pengukuhan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo masa bakti 2023-2028 di Jakarta, yakni pada Senin 31 Juli, Presiden Joko Widodo atau Jokowi lagi-lagi mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin Indonesia dalam 13 tahun ke depan. Hal ini karena Jokowi mengaku menerima bisikan dari beberapa lembaga keuangan internasional yang menyebut kesempatan Indonesia menjadi negara maju pada periode 13 tahun mendatang. Di periode tersebut, Indonesia harus gencar melakukan 2 kunci utama untuk menjadi negara maju, yakni memanfaatkan bonus demografi dan menggenjot hilirisasi industri. Untuk itu, kata Jokowi, peran pemimpin Indonesia 13 tahun mendatang akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan Indonesia melompat menjadi negara maju. Namun, kiranya perjuangan Indonesia untuk mencapai titik itu tidak akan mudah sebab Presiden Jokowi menyadari kebijakan hilirisasi nikel kini telah ditentang oleh banyak pihak di dunia. Meski demikian, RI 1 tetap melanjutkan kebijakan tersebut karena memberikan dampak yang nyata terhadap negara. Itulah mengapa pemimpin berani menjadi salah satu kunci untuk melanjutkan cita-cita ini. Bagaimana tidak menjadikan ini sebagai sebuah cita-cita dari Indonesia yang hanya memperoleh keuntungan 31 triliun rupiah karena hanya mengekspor bahan mentah. Namun dengan hilirisasi, kini nilai ekspor nikel mencapai 510 triliun rupiah. Pencapaian ini kemudian diusik dengan statement keuntungannya hanya untuk pengusaha. Negara dapat apa? Namun melalui pemaparannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa negara pasti akan pungut pajak PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak. Jadi, ketika nilai sebuah komoditas naik, tentu pendapatan negara juga ikut naik melalui instrumen pembayaran yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, program hilirisasi nikel sangat menguntungkan bagi perekonomian nasional. Presiden Jokowi lantas mencontohkan bahwa hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah mampu menyerap tenaga kerja dari 1.800 tenaga kerja menjadi 71.500 tenaga kerja. Itulah kenapa Presiden Jokowi akan tetap meneruskan program hilirisasi bahan mentah meski dalam praktiknya kebijakan tersebut penuh tantangan. Seperti gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO atas larangan ekspor nikel Indonesia, maupun gertakan Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain. Dalam hal ini, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tidak akan mau menuruti rekomendasi dari IMF tersebut. Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain. Ia membantah rekomendasi IMF itu melalui beberapa data capaian ekonomi Indonesia sejak resmi melarang ekspor nikel pada 2020 lalu. Bahlil lantas menceritakan bagaimana kisah salah diagnosa IMF kepada Indonesia saat dilanda krisis moneter pada 98 silam, di mana IMF justru merekomendasikan sejumlah kebijakan yang membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kaitannya dengan larangan ekspor biji nikel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengatakan bahwa Uni Eropa juga tengah melancarkan siasat baru berupa enforcement regulation untuk melawan upaya Indonesia yang mengajukan banding gugatan atas kekalahan gugatan di WTO perihal larangan ekspor biji nikel. Namun dalam hal ini, staf khusus Menteri SDM Irwandi Arief menegaskan tidak gentar dengan siasat Uni Eropa itu.
Pasalnya larangan ekspor ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yakni tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Sementara itu, di tengah ramainya dunia internasional melakukan serangan atas kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait larangan ekspor mineral mentah dan hilirisasi di dalam negeri, negara tetangga RI Australia justru memberikan pujian. Australia bahkan mengakui perekonomian Indonesia kini sudah semakin maju karena tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan. Tak hanya Australia, Papua Nugini juga melontarkan hal serupa. Bahkan, Papua Nugini akan fokus bekerja sama dalam bidang hilirisasi mineral. Pasalnya, negara tersebut juga melihat besarnya potensi program hilirisasi untuk mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Dalam hal ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun menilai kemungkinan di mata negara-negara maju dan institusi internasional program hilirisasi mineral Indonesia tidak berarti apa-apa. Tapi baginya, hilirisasi merupakan legasi terbaik dari Presiden Jokowi yang diberikan untuk generasi penerus bangsa dalam 20 atau bahkan 50 tahun ke depan. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi itu dia ya, langkah-langkah Indonesia, terobosan-terobosan Indonesia beberapa tahun ini memang sangat menjadi, apalagi ini hilirisasi yang sempat menggegerkan dunia ataupun negara-negara maju gitu kan. Jadi memang terbukti ya, terobosan-terobosan Indonesia itu sangat-sangat menjadi, lihatlah bagaimana dunia melihat Indonesia sekarang gitu kan. Luar biasa sekali terobosan Indonesia yang sangat berani ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.